Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Kartini Marlina, guru Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 2 Serang Baru, sekaligus mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan materi teks deskripsi kelas 7 semester 1. Untuk lebih jelasnya, berikut saya tampilkan video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Ibu cek kehadiran dulu ya. Kelas 7B. Ya. Abdul Muhammad Haji. Aprilianto. Amelia Putri. Danu. Dinda. Galuh. Amang, Iin, Maisasti, Mida, Muhammad Alvin, Muhammad Alpano, Naila, Putri, Rama, Rangga, Ratnasari, Salma, Syaba, Bulan. Oke, hadir semua berarti ya hari ya. Baik anak-anak, biar semangat ya, kita lihat-lihat dulu, oke? Oke. SMP Negeri 2 Serang Baru. Lagi, SMP Negeri 2 Serang Baru. Kita nyanyi dulu ya, berdiri semuanya. Belajar masih tentang teks deskripsi ya.
kita akan belajar struktur teks deskripsi. Bentar ya. Oke. Ibu sudah kasih materi ya? Sudah Ibu kirimkan, sudah dibaca? Sudah. Nah, sudah tahu struktur teks deskripsi itu ada berapa? 3. Oke, luar biasa. Satu apa? Identifikasi. Oke, siapa yang mau menjelaskan identifikasi itu Pak? Oke, silakan. Berdiri ya. Struktur identifikasi adalah bagian awal dan dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objek, makna nama, lokasi, sejarah, lahirnya atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Oke, gambaran awal ya tentang pengenalan objeknya. Itu struktur pertamanya disebut apa? Identifikasi. Oke, yang kedua apa yang kedua? Deskripsi bagian. Oke, deskripsi bagian apa deskripsi bagian, Neng? Gambar rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Oke, tepuk tangan dong. Tapi itu rinciannya ya, rinciannya tuh si objeknya itu digambarkan dengan rinci dari warna mungkin bentuknya seperti apa, gitu ya. Oke, lanjut yang ketiga itu apa? Simbolan dan kesan. Oke, silakan apa nih simbolan dan kesan? Bagian yang berisi kesimpulan atau pesan dari hasil pengamatan penulis terhadap objek. Oke, tuh katanya dari pengamatan si penulis terhadap sebuah objek. Oke, berarti sudah paham ya tentang struktur teks deskripsi. Ibu ulangi lagi ada berapa tadi? 3. Ada apa saja? Identifikasi, deskripsi bagian, simbolan dan kesan. Oke, tepuk tangan. Oke, hari ini ya kompetensi dasar yang akan kita laksanakan pada pertemuan hari ini yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, yaitu ada sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Lanjut indikatornya, ini ya indikator yang akan kalian capai, memerinci struktur teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Baik, adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai ya tujuannya yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok dengan model pembelajaran problem based learning, peserta dapat memerinci struktur teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca dengan tepat. Oke, adapun penilaiannya seperti ini ya. Nanti ada penugasan, kemudian ada rincian penilaiannya. Lanjut. Adapun manfaat pembelajarannya, siapa yang mau bacakan manfaatnya? Oke nih, bacakan nih. Manfaatnya yaitu untuk mengetahui struktur teks deskripsi secara rinci. Nah, untuk mengetahui struktur teks deskripsi secara rinci. Tadi kan kamu baru sepintas hanya pengertian saja, pemahaman tentang, tapi belum masuk ke teksnya, ya kan? Ya, oke. Lanjut. Adapun aktivitas pembelajaran yang akan kalian laksanakan hari ini, pertama itu ada tanya jawab, kemudian ada diskusi kelompok, presentasi dan evaluasi terakhir. Baik, ini dia sudah ditonton belum? Sudah. Videonya judulnya apa? Oke, nih di makam Jayaprana dan Layang Sari ini kalian sudah bisa menentukan belum struktur teks deskripsinya? Sudah. Sudah? Oke, sudah.
hasil HIM itu sendiri. Oke, kenapa alasannya? Karena bagian ini berisi kesimpulan atau pesan dari hasil pengamatan tulis terhadap objek makam Jayapurana dan Layang Sari. Oke, tepuk tangan. Berarti kalian sudah paham ya? Sudah tahu bagaimana cara menentukan struktur teks deskripsi. Ya. Oke, silakan. Tuh, silakan berkumpul dengan kelompoknya. Kursinya dirapikan bertempat-tempat ya. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah. Oke, sudah. Ibu akan bagikan dulu lembar kerja ya. Oke, lembar kerjanya nanti kalian isi. Nah, sebelum kalian mengisi lembar kerja ini, ibu di sini punya amplop. Ada 5 amplop, ya. Ada 5 tas maksudnya ya. Ada 5 tas isinya amplop yang berisi potongan-potongan teks. Jadi kamu nanti akan mencocokkan teksnya. Teks yang mana yang termasuk identifikasi, teks yang mana yang masuk ke deskripsi bagian, dan yang mana yang masuk simpulan pesan atau simpulan akhir. Oke, sudah ya. Nah, ibu juga masih punya karton. Apa ini gunanya karton ini? Karton ini untuk menempel, benar. Untuk menempel nanti potongan-potongan teks tersebut yang ada di tas yang sudah kalian pilih. Oke, silakan mau ambil yang mana? Kartonnya warna apa? Yo, silakan. Boleh. Oke. Sudah ya? Nah, sekarang silakan kalian buka tasnya. Ada amplop ya. Silakan buka amplopnya. Oke, lihat amplopnya ada potongan-potongan teks, benar? Oke, sekarang kalian berdiskusi untuk menentukan atau memerinci struktur teks deskripsi. Ditempel potongan teksnya di kertas karton. Oke? Kemudian kita perhatikan dulu untuk lembar kerja yang ini, ya. Kalian tulis nama kelompoknya, kemudian di belakang kalian tuliskan alasan kenapa potongan teks tersebut disebut identifikasi, kemudian deskripsi bagian dan simpulan atau pesan. Jadi alasannya, oh bagian ini disebutnya identifikasi kenapa? Begitu, paham? Oke, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan tugas ini.
kasih ke kelompok mana ya? Mana ya? Kelompok ini. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang teks deskripsi. Perkenalkan, nama saya Wulan. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Raffasari. Perkenalkan, nama saya Salma Sapitri. Hasilnya tentang lingkungan sekolah yang asik. Indikasinya sekolah Galuh termasuk sekolah favorit di kotaku. Alasannya karena berisi gambaran umum dari objek yang dideskripsikan, yaitu lingkungan sekolah yang asli dan prestasi akademi yang menterang sehingga menjadi sekolah favorit. Deskripsi bagiannya: pepohonan hijau yang rindang tampak kokoh membatasi lingkungan sekolah dengan jalan raya. Alasannya karena bagian ini menggambarkan keindahan lingkungan sekolah yang memiliki pepohonan hijau, subur, rindang, dan tertata rapi. Kesimpulannya, alasannya karena bagian ini berisi kesimpulan dan kesan dari hasil kesan menulis terhadap objek, yaitu lingkungan sekolah yang asli tertentu, hasil dari warga sekolah yang telah menjaga keaslian dan kebersihan sekolah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompoknya Danu nih, kelompok Danu itu. Tepuk tangan, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Presentasi dalam batu lereng. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Alamian. Perkenalkan, nama saya Danu Kepala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Nadia. Kalangan agak merah Nadia. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Identifikasinya, wisata alam menjadi salah satu tujuan wisata yang sedang tren. Alasannya karena berisi pengenalan nama dan lokasi objek wisata Baturan. Deskripsi bagiannya, lokasi wisata Batu Raden memiliki keindahan alam dengan udara yang sejuk. Wisatawan dapat menikmati sumber dari gunung selamat yang sangat asik. Alasannya karena bagian ini menggambarkan rincian dari wisata Batu Raden. Wisata Batu Raden memiliki keindahan alam dengan udara yang sejuk dan asik. Kesimpulannya, banyak sekali keindahan alam yang ditawarkan oleh Batu Raden. Lokasi wisata ini menjadi pilihan yang tepat untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga. Batu Raden juga sudah dilengkapi jalanan khusus untuk pengunjung lansia ataupun pengunjung yang menyandang disabilitas. Alasannya karena bagian ini berisi kesimpulan, yaitu menekankan kembali keindahan yang ditawarkan oleh wisata Batu Raden. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kelompok Dinda, nanti maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penjelasan rincian struktur teks deskripsi dari tari saman. Sebelumnya, kami ingin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maya Sakti Nurlisna ini. Perkenalkan, nama saya Laila Fokus Tahuda. Perkenalkan, nama saya Dita Widodo. Yang pertama ada identifikasi yang akan dijelaskan oleh Maya Sakti. Tari sama tercatat di UNESCO sebagai daftar presentatif budaya tak benda warisan manusia sejak 24 November 2011. Alasannya karena berisi gambaran umum dari tari saman, yaitu tari saman ternyata tercatat di UNESCO sebagai daftar presentatif budaya tak benda warisan manusia sejak 24 November 2011. Setelah identifikasi, deskripsi bagian yang akan dijelaskan oleh Naila. Penari saman berjumlah ganjil. Mereka menyanyikan syair lagu berbahasa Melayu bercampur bahasa Arab sangat romantis. Alasannya karena bagian ini digambarkan rincian tari saman mulai dari bunga menari, syair yang dibagikan, alat musik yang digunakan hingga gerakan menari. Lalu yang ketiga ada simpulan dan kesan. Penggunaan nyanyian, gerakan, hingga kostum penari pada tari saman sangat penting karena mengandung nilai-nilai yang menunjukkan identitas budaya, kekompakan, kebijakan, keperkasaan, keberanian, dan keharmonisan dan para pemakainya. Alasannya, karena bagian ini berisi simpulan yaitu semua yang ada pada tari saman sangat penting karena mengandung nilai-nilai yang menunjukkan identitas, budaya, kekompakan, kebijakan, keperkasaan, keberanian, dan keharmonisan dari para pemakaiannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, sudah selesai semua ya. Semua sudah presentasi. Oke, tadi ada teksnya. Tadi ada apa saja teksnya? Ya, ada judulnya, ada apa saja? Tari saman. Terus wisata Baturadek. Terus lingkungan sekolah ya, lingkungan sekolah yang asri. Dan apa lagi tadi? Apa? Rumah Tongkonan. Terus Pantai Terong yang Instagramable. Oke. Tepuk tangan untuk yang sudah maju. Oke, Ibu koreksi ya. Tadi sudah bagus semuanya, yang sudah maju sudah luar biasa, sudah bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Kemudian ada yang sampai dihias-hias dengan begitu cantik. Ya, kelompok siapa? Semuanya sama ya. Semuanya sudah dihias, sudah bagus. Presentasinya luar biasa, hanya masih ada malu-malu. Ya, benar? Masih takut maju. Ya, tapi harus terbiasa. Oke, sekarang kalian
pembelajaran hari ini adalah tentang struktur teks deskripsi. Ada 3 bagian, yaitu identifikasi, terus deskripsi bagian, dan simpulan dan pesan. Oke, tepuk tangan.